Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Bunda Arumi. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak kalian semua untuk memberikan dukungan kepada cerita ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan meninggalkan komentar di bawah. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami untuk terus berkarya dan memberikan cerita yang lebih bermakna di masa depan. Semoga kalian diberi umur panjang dan murah rizki, amin. Selamat mendengarkan. Matahari pagi menerobos celah-celah jendela kayu rumah kecil Nita, menyinari dapur yang penuh dengan aroma teh hangat dan kue yang baru saja ia panggang. Dengan telaten, Nita mempersiapkan sarapan untuk Arman, suaminya. Meski hidup mereka sederhana, Nita selalu memastikan rumah mereka terasa hangat dan nyaman. Ia percaya bahwa cinta dan kebahagiaan tak diukur dari harta, melainkan dari kebersamaan. Namun, di balik senyum tulusnya, Nita kerap merasakan getir. Suaminya, Arman, perlahan berubah, tidak lagi semesra dulu. Perubahan ini membuat Nita sering merenung, tetapi ia menenangkan diri, meyakini bahwa cinta mereka cukup kuat untuk bertahan. Namun, kehidupan Nita mulai terasa seperti penjara emosional ketika Bu Sumi, ibu mertuanya, sering datang dan melontarkan sindiran yang menusuk hati. Arman, kenapa kau memilih perempuan seperti Nita? Hidupmu tak akan pernah maju kalau terus begini. Apa gunanya menikahi seseorang yang tidak punya apa-apa? Suara Bu Sumi terdengar lantang di ruang tamu, cukup keras untuk membuat Nita yang sedang mencuci piring di dapur merasa hatinya teriris. Ia menggenggam piring itu erat, menahan air mata yang nyaris tumpah. Nita tak pernah membalas atau membela diri. Baginya, diam adalah cara terbaik untuk menjaga keharmonisan rumah tangganya. Arman, yang awalnya membela Nita, perlahan mulai terpengaruh. Dalam hati kecilnya, ia mulai meragukan keputusannya menikahi Nita. Mungkin ibu benar, pikirnya, terutama ketika melihat teman-temannya yang menikahi perempuan kaya dan hidup dalam kemewahan. Setiap hari, bisikan Bu Sumi menambah beban pikiran Arman. Nita, yang masih setia mencintai suaminya, tidak menyadari bahwa cinta yang ia perjuangkan mulai pudar di hati Arman. Sementara itu, Bu Sumi semakin agresif, bahkan secara terang-terangan memperkenalkan Arman pada perempuan lain, berharap Nita tergantikan. Pada suatu malam, Nita mendapati dirinya duduk sendirian di sudut kamar. Cahaya lampu redup memperlihatkan wajahnya yang mulai dipenuhi keraguan. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apa aku tak cukup baik untuk Arman? Apa semua pengorbananku tak pernah berarti? Hatinya terasa sesak, tetapi ia tetap memutuskan untuk bertahan, berpikir bahwa cinta sejati selalu mampu mengalahkan cobaan. Nita tidak tahu bahwa badai besar tengah mendekat, mengancam menghancurkan semua yang ia perjuangkan selama ini. Hidup Nita semakin terasa berat setelah setiap kunjungan Bu Sumi ke rumah mereka. Setiap kali wanita itu datang, ia selalu membawa komentar pedas yang sengaja ditujukan untuk merendahkan Nita. Lihat, Arman, rumah ini penuh dengan kerajinan tangan yang tak pernah laku. Apa yang akan kau banggakan dari itu semua? Perempuan macam Nita ini tak akan membawa hidupmu kemana-mana, ujar Bu Sumi dengan nada menyakitkan. Nita, yang sedang menatap meja makan, hanya bisa menundukkan kepala. Ia tahu, apapun yang ia lakukan, Bu Sumi tidak akan pernah puas. Namun, untuk mempertahankan kedamaian, ia memilih untuk tetap diam dan tidak menanggapi ejekan itu. Arman, yang awalnya bertahan dengan cintanya pada Nita, mulai ragu. Setiap malam, ia merenung, membayangkan kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang ia impikan bersama perempuan yang lebih kaya, lebih menarik, dan lebih dihargai di mata keluarganya. Bu Sumi selalu mengatakan bahwa Nita tidak akan bisa memberinya masa depan yang lebih cerah. Apa yang kau tunggu, Arman? Jangan buang waktumu. Lihatlah perempuan itu, Farah, janda kaya yang tinggal di kota. Dia lebih cocok untukmu, ujar Bu Sumi, menatap putranya dengan tatapan penuh harapan. Arman hanya terdiam, pikiran Bu Sumi menggerogotinya, membawanya semakin jauh dari Nita. Nita,
yang tidak menyadari pergolakan batin yang dialami suaminya, terus berusaha menjaga keharmonisan rumah tangga mereka. Ia semakin giat bekerja di kerajinan tangan dan menjaga rumah dengan penuh kasih. Namun, kehadiran Farah, perempuan yang diperkenalkan oleh Bu Sumi, kian membuat Arman semakin tertarik. Farah selalu tampil glamor, dengan senyum memikat dan hidup penuh kemewahan. Nita tahu, walau ia tak pernah mengungkapkannya, ada ketegangan yang semakin terasa antara dirinya dan Arman. Setiap kali Arman berbicara tentang Farah, hatinya terasa sesak. Tetapi, Nita berusaha keras untuk tetap tenang, berharap suaminya akan menyadari betapa ia mencintainya. Pada suatu malam, setelah Bu Sumi pergi, Arman menghadap Nita dengan wajah yang berbeda, terlihat dingin dan penuh keraguan. "Nita," katanya, suaranya berat, "aku rasa kita perlu bicara." Nita menatapnya, merasakan sesuatu yang aneh. Dalam hatinya, ia sudah bisa merasakan bahwa percakapan malam itu akan mengubah segalanya. Arman menarik napas panjang dan melanjutkan, "Aku ingin kita bercerai. Aku rasa kita tak cocok lagi. Kau tidak bisa memberiku apa yang aku butuhkan." Kata-kata itu seperti petir yang menyambar, menghancurkan hati Nita. Tidak ada air mata, hanya kesedihan yang mendalam. Ia tidak tahu harus berkata apa lagi, selain, "Jika itu yang kau inginkan, aku akan pergi." Dalam diam, Nita merasakan dunia runtuh di sekelilingnya. Nita duduk terdiam di ruang tamu, menatap Arman yang tengah bergegas pergi setelah ucapan perpisahan itu. Hatinya terasa hancur, tapi ia tidak menangis. Terkadang, kata-kata bisa lebih tajam dari pisau, dan pernyataan Arman lebih melukai daripada apapun yang pernah ia bayangkan. Setelah bertahun-tahun memberikan seluruh cintanya, berjuang untuk menjaga rumah tangga mereka tetap utuh, Arman malah memilih untuk mendengarkan ibunya. Nita merasa seperti sebuah bayang-bayang dalam hidup suaminya, selalu ada, namun tak pernah benar-benar diperhatikan. Dalam kesendiriannya, ia mulai meragukan diri sendiri. Apakah ia tidak cukup baik? Apakah memang hidup mereka tak akan pernah lebih baik seperti yang diinginkan Arman? Arman yang meninggalkan rumah itu membawa sejuta keraguan dalam hatinya. Meski ia tahu ia telah menyakiti Nita, ia merasa keputusan itu adalah langkah yang harus diambil demi masa depannya. Farah, wanita yang diperkenalkan ibunya, memberikan Arman harapan baru. Farah bukan hanya cantik dan kaya, ia juga penuh dengan energi dan ambisi yang Arman rasa sangat ia butuhkan. Namun, meski ia berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia telah membuat pilihan yang tepat, hatinya tetap merasa kosong. Ia tidak bisa mengabaikan perasaan bersalah yang terus menggerogoti pikirannya, tetapi ego dan hasutan ibunya membuatnya terjebak dalam keputusan yang telah ia buat. Setelah perceraian itu, Nita memilih untuk tidak melawan. Ia pergi ke rumah orang tuanya di kota, meninggalkan desa yang selama ini ia sebut rumah. Ia merasa seperti seorang pengembara yang kehilangan arah. Namun, dalam kesedihannya, ia tidak menyerah. Dengan tekad yang kuat, Nita memutuskan untuk menghidupkan kembali perusahaan keluarga yang sudah lama terlupakan. Tanpa memberitahukan siapapun, termasuk Arman, ia mulai mengurus bisnis tersebut. Langkah pertama yang ia ambil adalah memodernisasi sistem produksi dan memperluas jaringan pasar. Ia tahu, dunia ini tidak akan peduli dengan kesedihannya, dan jika ia ingin membuktikan sesuatu, ia harus melangkah maju, dengan atau tanpa Arman di sisinya. Di luar kota, Arman mulai merasakan kebosanan dengan kehidupan barunya. Perempuan yang dulu ia anggap sebagai penyelamat, Farah, ternyata memiliki sisi lain yang membuatnya kecewa. Ia merasa terjebak dalam hubungan yang penuh kepalsuan, hanya berlandaskan kekayaan dan status sosial. Ia mulai menyadari bahwa apa yang ia cari ternyata bukanlah materi atau kemewahan, tetapi ketulusan yang dulu ia rasakan bersama Nita. Namun, kini sudah terlambat. Nita yang dulu ia anggap biasa, kini telah menjadi seorang perempuan yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih sukses daripada yang bisa ia bayangkan. Arman menatap ke belakang, menyesali segala keputusan yang telah diambilnya.
Di dalam kesendiriannya, ia mulai merindukan Nita, namun hatinya tahu bahwa semua sudah berubah. Hari-hari setelah perceraian itu berjalan tanpa banyak perubahan, meskipun bagi Nita, dunia terasa sangat berbeda. Ia kembali ke rumah orang tuanya, jauh dari ingatan akan rumah kecil yang pernah ia huni bersama Arman. Setiap sudut rumah itu mengingatkannya pada hari-hari bahagia yang kini menjadi kenangan pahit. Malam-malam terasa panjang, sepi, dan gelap. Nita berusaha menghibur diri dengan bekerja, menggali kembali bakat dan potensi yang selama ini tertutup oleh kehidupan pernikahannya. Namun, setiap kali malam datang, perasaan hampa itu kembali menyelimuti hatinya. Arman, di sisi lain, mencoba mengalihkan dirinya dengan berbagai cara. Ia mulai sering berkumpul dengan teman-temannya yang bergaya hidup mewah, mencoba mendapatkan perhatian Farah yang semakin dingin. Namun, setiap malam, perasaan cemas dan penyesalan datang menggerogotinya. Ia tahu, meskipun segala kemewahan yang ia dapatkan bersama Farah, ada satu hal yang tidak bisa ia raih, ketulusan hati yang dulu ia temukan pada Nita. Namun, rasa egonya tidak membiarkannya untuk kembali. Baginya, Nita telah memilih jalan hidupnya, begitu juga dirinya. Nita tidak menyadari bahwa hidupnya perlahan-lahan berubah menjadi sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Ia mulai terjun ke dunia bisnis keluarganya, tanpa mengungkapkan pada siapapun tentang kekayaan yang ia miliki. Dengan kepiawaian dan kecerdasannya, Nita membangun kembali perusahaan itu, memperkenalkan produk-produk baru yang kini diminati banyak kalangan. Nama Nita mulai dikenal sebagai seorang pengusaha wanita yang tangguh. Meski kesedihan masih menyelimuti hatinya, ia merasa ada sesuatu yang lebih penting yang harus ia fokuskan, masa depan yang lebih cerah, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. Setiap hari, Nita mengingatkan dirinya untuk tidak menyerah pada kesedihan, meskipun kenangan tentang Arman terus menghantui. Ia mengingatkan dirinya bahwa kehidupan ini tidak tentang apa yang orang lain pikirkan atau harapkan darinya, tetapi tentang bagaimana ia bisa berdiri dengan kaki sendiri dan membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar perempuan biasa. Namun, meski ia berusaha keras untuk menghindar dari perasaan itu, pada malam yang sunyi, saat ia duduk di meja kerjanya yang dikelilingi dokumen dan laporan bisnis, Nita tidak bisa menahan perasaan kesepian yang menghinggapinya. Terkadang, ia masih berharap, dalam hati kecilnya, bahwa Arman akan datang dan menyesali keputusan yang telah diambilnya. Tetapi, ia segera menepis pikiran itu, menyadari bahwa hidupnya kini ada di tangannya sendiri, dan ia tak ingin menunggu seseorang yang tidak pernah menganggapnya cukup. Nita memulai perjalanan baru dalam hidupnya dengan langkah yang penuh keyakinan. Perusahaan keluarganya yang dulu terabaikan kini ia kelola dengan sepenuh hati. Dengan strategi yang cerdas dan pendekatan yang berbeda, ia berhasil membawa perusahaan itu kembali bangkit. Ia mengubah cara produksi, memperkenalkan inovasi, dan menjalin hubungan bisnis yang kuat. Dalam waktu singkat, perusahaan itu mulai dikenal di pasar internasional, produk-produknya pun banyak dicari. Nama Nita kini tidak hanya dikenal sebagai seorang wanita dari desa kecil, tetapi juga sebagai seorang pengusaha tangguh yang mampu bertahan di tengah kerasnya dunia bisnis. Namun, meski kesuksesan materi sudah ia raih, Nita tahu betul bahwa itu tidak bisa menghapus rasa sakit yang pernah ia rasakan. Ia merasa hidupnya kini lebih berarti, tapi ada bagian dari dirinya yang masih merasa kosong. Semua kerja kerasnya, semua pencapaiannya, tak bisa mengembalikan waktu yang telah hilang, waktu bersama Arman. Ia tidak pernah bercerita tentang kekayaannya kepada siapapun, bahkan kepada teman-temannya. Baginya, hidup sederhana adalah hal yang paling berharga. Ia tidak ingin dikenal karena hartanya, tetapi karena perjuangannya. Namun, dalam diamnya, ia selalu bertanya-tanya, apakah Arman tahu apa yang telah ia capai? Apakah Arman menyesal? Suatu hari, tanpa peringatan, nama Nita muncul di berbagai pemberitaan bisnis. Ia diundang untuk menjadi pembicara di konferensi bisnis besar, dan wawancaranya dengan media disiarkan di televisi nasional.
Sosok Nita, dengan kecantikan alami dan ketangguhannya, memukau banyak orang. Ia menjadi inspirasi bagi banyak perempuan yang ingin mengubah hidup mereka. Di tengah kesibukannya, Nita tidak menyangka bahwa semua perhatian yang ia dapatkan justru membuat dirinya semakin dikenal, dan secara tidak langsung, itu juga menjangkau Arman. Arman, yang masih terjebak dalam rutinitas hidupnya yang penuh kebohongan, mendengar tentang kesuksesan Nita melalui berita televisi. Ia menonton dengan penuh kekaguman dan sekaligus penyesalan yang mendalam. Ia tidak tahu bagaimana rasanya melihat mantan istrinya yang dulu ia anggap tidak bisa memberi apa-apa kini menjadi wanita yang dihormati dan sukses. Hatinya dipenuhi penyesalan, tapi egonya menghalangi langkahnya untuk mendekat. Ia merasa terlalu malu untuk mengakui bahwa ia telah membuat keputusan yang salah. Kini, Arman baru menyadari bahwa ia bukan hanya kehilangan Nita sebagai istrinya, tetapi juga sebagai mitra yang setia, yang sebenarnya bisa membawanya lebih jauh jika ia hanya percaya dan mendukungnya sejak awal. Di sisi lain, Nita tidak pernah memikirkan untuk kembali ke masa lalu. Ia telah cukup kuat untuk melangkah maju, dan ia sadar bahwa hidupnya kini berada di jalur yang benar. Sambil terus menjalankan bisnisnya, Nita mulai merencanakan program pemberdayaan ekonomi bagi perempuan di desanya. Ia ingin membantu orang lain yang hidup dalam kesederhanaan seperti dirinya dulu. Ia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa kekayaan sejati bukan hanya dalam harta, tetapi dalam kemampuan untuk memberi dan berbagi. Dengan setiap langkah yang diambilnya, Nita semakin jauh dari bayang-bayang Arman, menyadari bahwa kebahagiaan sejati datang bukan dari orang lain, tetapi dari dalam dirinya sendiri. Hari-hari berlalu, dan kehidupan Arman semakin terasa hampa. Meskipun ia terus berusaha mengejar kemewahan dan status, ada sesuatu yang hilang. Farah, yang dulu ia anggap sebagai pilihan sempurna, mulai menunjukkan sisi lain yang membuat Arman kecewa. Ternyata, Farah lebih tertarik pada harta dan kenyamanan yang bisa ia dapatkan daripada pada hubungan yang tulus. Arman mulai merasa terjebak dalam hubungan yang tidak pernah ia inginkan. Hanya karena ia ingin membuktikan kepada ibunya bahwa ia bisa memilih perempuan yang lebih baik dari Nita, kini ia merasa terasing dari dirinya sendiri. Kehidupan yang ia impikan, yang ia yakini akan memberinya kebahagiaan, ternyata tidak memberikan kepuasan. Setiap kali ia melihat Nita di televisi atau mendengar namanya disebutkan dalam berbagai kesempatan, rasa penyesalan semakin menyelimutinya. Dulu, ia sering meremehkan kemampuan Nita, menganggap bahwa kehidupan yang sederhana dan tidak glamor adalah kekurangan. Kini, ia tahu bahwa Nita bukan hanya seorang istri yang baik, tetapi juga seorang wanita yang memiliki tekad dan kemampuan luar biasa. Arman mulai sadar bahwa ia kehilangan kesempatan untuk mendampingi seorang wanita yang luar biasa, wanita yang bisa mengubah hidupnya. Namun, penyesalan itu datang terlambat. Nita sudah melangkah jauh, sementara ia masih terjebak dalam kebohongan dan keegoisan. Di tengah kekosongan yang ia rasakan, Arman mencoba mencari jalan untuk memperbaiki segala kesalahannya. Ia mencoba menghubungi Nita beberapa kali, namun Nita selalu menghindarinya. Ia tahu, Nita sudah tidak lagi membutuhkan dirinya. Namun, rasa bersalah dan keinginan untuk mendapatkan kesempatan kedua membuatnya tidak menyerah begitu saja. Aku harus bertemu dengan Nita, pikir Arman, aku harus meminta maaf, setidaknya untuk mendapatkan kedamaian dalam hati. Namun, ia pun tahu bahwa kata-kata dan permintaan maaf tidak bisa mengembalikan waktu yang telah hilang. Sementara itu, Nita menjalani hidupnya dengan damai. Ia merasa bahwa ia sudah cukup untuk dirinya sendiri. Walaupun dalam hatinya masih ada ruang untuk memaafkan Arman, ia tahu bahwa perasaan itu tidak bisa mengubah kenyataan. Hidupnya kini lebih penuh dengan tujuan dan kebahagiaan yang ia raih sendiri. Ia tidak lagi terikat pada masa lalu, meskipun Arman masih ada dalam ingatannya, kadang muncul dalam bayang-bayang kenangan. Nita merasa sudah saatnya untuk memberikan kebahagiaan itu kepada dirinya sendiri, bukan lagi untuk seseorang yang tak menghargai dirinya.
Semua yang ia raih adalah hasil dari kerja keras dan ketekunannya, dan ia tahu bahwa kebahagiaan sejati datang dari kemampuan untuk berdiri tegak, meskipun dunia mungkin menginginkan kita untuk jatuh. Hari itu, Nita duduk di ruang kerjanya yang luas, dikelilingi oleh tumpukan laporan dan proyek-proyek baru yang semakin berkembang. Namun, ada sesuatu yang terasa berbeda dalam dirinya. Meskipun kesuksesannya terus meningkat, ada sebuah kekosongan yang sulit dijelaskan. Ia tidak pernah membiarkan perasaan itu mengganggunya sebelumnya, tapi kali ini, perasaan itu datang begitu kuat. Ada saat-saat tertentu ketika Nita merindukan masa lalu, bukan masa lalu yang menyakitkan, tetapi masa ketika ia dan Arman masih berjalan bersama, penuh impian dan harapan. Namun, ia segera menepisnya. Ia tahu, hidup tidak akan bisa diputar kembali, dan ia tidak akan pernah kembali ke masa-masa yang telah menggores luka di hatinya. Arman, yang sejak beberapa minggu terakhir berusaha menghubunginya, akhirnya memutuskan untuk datang ke kota tempat Nita tinggal. Ia tidak tahu apa yang ia cari, mungkin hanya sedikit harapan bahwa Nita akan memaafkannya, atau mungkin ia ingin melihat wanita yang pernah menjadi bagian dari hidupnya, yang kini telah jauh lebih sukses dari dirinya. Namun, ada sesuatu yang membuatnya merasa ragu. Ia tahu, segala kata-kata maaf dan penyesalan tidak akan bisa menghapus luka yang telah ia buat. Dan jika ia benar-benar ingin menebus kesalahan, mungkin ia harus lebih dari sekadar kata-kata. Saat Arman tiba di kantor Nita, ia merasa jantungnya berdetak kencang. Ia tak tahu harus berkata apa. Ia hanya tahu bahwa ia harus menemui Nita dan mengungkapkan perasaannya. Nita, yang sedang sibuk dengan pekerjaannya, tidak tahu bahwa Arman akan datang. Ketika seorang sekretaris memberitahunya bahwa Arman ada di luar, Nita merasa hatinya sedikit berdebar. Tidak ada rasa marah, hanya perasaan yang sulit diungkapkan. Setelah sekian lama, bertemu Arman lagi bukanlah hal yang mudah. Namun, Nita tahu, ini adalah momen yang harus ia hadapi, meskipun ia sudah memutuskan untuk tidak lagi bergantung pada masa lalu. Arman masuk ke ruang kerja Nita dengan langkah ragu. Nita menatapnya dengan tatapan tenang, seolah tidak ada yang berubah, meskipun perasaan di dalam dirinya begitu kompleks. "Nita," Arman memulai, suaranya serak, "aku tahu aku telah melakukan kesalahan yang sangat besar. Aku tak pernah menyadari apa yang aku miliki sampai aku kehilangannya. Aku datang bukan hanya untuk meminta maaf, tetapi untuk memberitahumu bahwa aku menyesal. Aku seharusnya melihatmu lebih dari sekadar istri. Aku seharusnya melihatmu sebagai partner hidupku, dan aku ingin kau tahu, aku tidak ingin kehilanganmu, meskipun aku tahu itu sudah terlambat." Nita menghela napas panjang. Bagaimanapun, ia tahu bahwa kata-kata itu hanya bagian dari penyesalan Arman. Meski begitu, ia memutuskan untuk mendengarkan. Ia tidak merasa marah, hanya ada perasaan hampa yang menguasai dirinya. "Arman," katanya dengan lembut, "aku sudah lama melepaskan semua itu. Aku sudah lama memaafkanmu, meskipun aku tahu tak ada yang bisa mengubah apa yang telah terjadi. Aku tidak mencari penyesalanmu. Aku mencari kebahagiaanku sendiri." Nita tersenyum tipis, merasa lebih ringan. "Aku tidak butuhmu untuk menjadi bahagia. Aku bahagia dengan hidupku yang sekarang. Dan aku berharap, suatu hari nanti, kau juga bisa menemukan kebahagiaanmu sendiri." Arman terdiam. Kata-kata Nita terasa seperti petir yang menyentuh jiwanya. Ia tahu bahwa Nita telah lama meninggalkan dirinya di belakang, dan kini, ia hanya bisa berharap agar Nita terus maju tanpa harus memikirkan masa lalu yang telah menggores hati keduanya. Dengan langkah berat, Arman akhirnya berkata, "Aku akan selalu menghargaimu, Nita. Terima kasih, karena telah mengajarkanku begitu banyak." Ia berbalik dan meninggalkan ruang kerja itu, meninggalkan Nita dengan sebuah kesadaran baru, bahwa ia telah melepaskan semua beban itu, dan kini, hidupnya adalah miliknya untuk dikejar. Nita berdiri, menatap keluar jendela besar kantornya yang menghadap ke kota yang sibuk. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa benar-benar bebas.
Tidak ada lagi bayang-bayang masa lalu yang mengganggu. Ia tahu bahwa keputusan untuk melanjutkan hidup tanpa Arman adalah pilihan yang tepat. Hidupnya kini adalah perjalanan yang baru, penuh potensi dan kebahagiaan yang tak bergantung pada siapapun. Ia memutuskan untuk melangkah maju, dengan keyakinan bahwa apapun yang datang, ia akan bisa menghadapinya dengan kekuatan yang telah ia temukan dalam dirinya sendiri. Beberapa bulan setelah pertemuannya dengan Arman, Nita semakin mantap dengan pilihan hidupnya. Usahanya dalam dunia bisnis semakin berkembang, dan kepercayaan dirinya semakin kuat. Ia tak lagi merasa perlu untuk membuktikan apapun kepada siapapun, karena ia sudah membuktikan yang terpenting, bahwa ia mampu berdiri di atas kakinya sendiri, meski pernah direndahkan dan disakiti. Kehidupannya kini penuh dengan tujuan yang lebih besar. Nita mulai melibatkan diri dalam program pemberdayaan wanita, mengajarkan perempuan-perempuan di desa untuk mandiri secara finansial, dan membangun komunitas yang saling mendukung. Ia tahu bahwa kesuksesan sejati bukan hanya tentang kekayaan materi, tetapi tentang mampu memberi dan menginspirasi orang lain untuk lebih baik. Meskipun hatinya sudah lebih tenang dan penuh dengan semangat untuk menjalani hidup, Nita tidak bisa sepenuhnya menghindari bayang-bayang masa lalu. Terkadang, di malam hari, ketika sepi menyelimutinya, ia masih merasa kesepian. Tapi ia belajar untuk tidak melawan perasaan itu. Ia menerima bahwa kesepian adalah bagian dari hidup, dan bahwa kebahagiaan sejati datang ketika kita bisa berdamai dengan diri sendiri. Ia juga belajar bahwa cinta bukanlah sesuatu yang harus dikejar, tetapi sesuatu yang datang dengan sendirinya, bukan sebagai sesuatu yang kita harapkan dari orang lain, tetapi sebagai bentuk penerimaan terhadap diri sendiri. Pada suatu sore, saat ia sedang berdiskusi dengan timnya mengenai ekspansi bisnis, seorang pria datang menemui Nita di kantornya. Pria itu adalah seorang pengusaha muda yang tertarik dengan proyek pemberdayaan yang Nita jalankan. Mereka berbincang panjang tentang berbagai inisiatif yang bisa mereka jalankan bersama. Nama pria itu adalah Dimas, seorang pengusaha yang sukses, rendah hati, dan penuh ide segar. Seiring berjalannya waktu, mereka mulai semakin dekat. Dimas bukan hanya seorang mitra bisnis yang baik, tetapi juga seorang teman yang mengerti dan menghargai Nita sebagai pribadi. Dia bukanlah seseorang yang datang untuk menyelamatkan Nita, tetapi seseorang yang menemani Nita dalam perjalanannya mencari arti sejati kebahagiaan dan kesuksesan. Namun, meskipun Dimas selalu ada dan mendukung Nita, Nita tetap teguh pada prinsipnya bahwa kebahagiaan itu datang dari dalam diri. Ia tidak merasa terburu-buru untuk membuka hati kepada siapapun. Ia ingin menjaga kebahagiaan yang sudah ia temukan dalam dirinya sendiri, dan jika suatu saat cinta datang, ia ingin itu datang tanpa paksaan, seperti sesuatu yang alami dan tulus. Dimas menghormati keputusan Nita, dan mereka terus menjalani hubungan profesional yang saling mendukung. Nita tahu bahwa apa yang ia butuhkan saat ini bukanlah cinta yang tergesa-gesa, tetapi ruang untuk terus berkembang dan menjadi lebih baik. Dengan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya, Nita melanjutkan hidupnya dengan penuh harapan. Ia tahu bahwa perjalanan hidup ini bukan tentang siapa yang ada di sisinya, tetapi tentang apa yang bisa ia berikan kepada dunia. Dunia yang dulu sering merendahkannya, kini mulai melihatnya dengan cara yang berbeda. Nita telah menemukan kekuatannya, dan kini ia siap menghadapi apapun yang datang ke depannya. Dengan penuh keyakinan, ia melangkah ke masa depan, tahu bahwa apapun yang terjadi, ia akan selalu memiliki dirinya sendiri, dan itu lebih dari cukup.